Follow PSIS dan agen lokal, transfer Denilson tinggal tunggu waktu. Isu transfer PSIS Semarang kembali menghangat jelang paruh musim. Kali ini nama pemain asing asal Brasil mencuat dan langsung memantik rasa penasaran bonek Mahesa Jenar. Mencuat satu nama pemain asing Brasil, Denilson Rodrigues, yang dikabarkan bakal didatangkan PSIS Semarang. Rumor ini menguat seiring jejak digital sang pemain di media sosial. Peluang PSIS Semarang mendatangkan pemain asing ini dinilai sangat terbuka. Indikasi awal terlihat dari aktivitas akun Instagram pribadi milik Denilson. Akun @denilsorges diketahui sudah memfollow media sosial resmi PSIS Semarang. Tak berhenti di situ, Denilson Rodrigues Roldao juga tercatat mengikuti akun Instagram agen pemain asal Indonesia, Manendra Muhtar, yang dikenal aktif mengelola CFP Sports. Manendra Muhtar memang masih berkembang dibanding agen senior. Namun fokusnya dalam pengembangan karir pemain Asia dan asing menjadi sinyal penting arah negosiasi. Situasi tersebut memperkuat indikasi bahwa Denilson berpeluang besar merapat ke PSIS Semarang pada bursa transfer Januari tahun 2026 mendatang. Sinyal digital dianggap cukup kuat sebagai penanda awal kesepakatan yang sedang dipersiapkan. Mengutip laman Transfermarkt, Denilson memiliki pengalaman bermain di kawasan ASEAN. Ia sempat membela Phnom Penh pada musim 2024-2025. Bersama klub Kamboja tersebut, Denilson mencatatkan 34 penampilan dengan torehan 7 gol dan 7 assist, statistik yang tergolong solid untuk gelandang bertahan. Saat ini Denilson membela CA Atenas di kasta kedua Liga Uruguay sejak tanggal 8 Juli tahun 2025, kontraknya diketahui akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Kondisi itu membuka peluang bebas transfer ke PSIS Semarang, terlebih Denilson juga punya pengalaman di Bangladesh Police FC dan Bahrain SC. Jika transfer ini terrealisasi, manajemen PSIS diprediksi akan melepas Luan Sergio. Kontribusinya dinilai belum optimal dengan catatan 7 laga, 1 gol dan 1 assist. Kehadiran Aldair Simanka yang sudah lebih dulu mendarat memperkuat sinyal perombakan. Januari tahun 2026 diperkirakan menjadi fase bersih-bersih pemain asing di tubuh PSIS. Akhir penantian 24 tahun, Yoyo Sukawi akhirnya ucapkan selamat tinggal ke PSIS. Akhir sebuah era akhirnya tiba di PSIS Semarang. Setelah penantian panjang selama puluhan tahun, sosok sentral di balik perjalanan Mahesa Jenar resmi mengucapkan salam perpisahan. Yoyo Sukawi akhirnya mengunggah video ucapan perpisahan usai melepas saham PSIS Semarang. Momen ini sekaligus menandai berakhirnya kebersamaan yang telah terjalin selama 24 tahun. Sebelumnya, saham mayoritas PT Mahesa Jenar Semarang resmi diambil alih Datu Nova Fatmawati pada Senin, tanggal 17 November tahun 2025. Namun Yoyo belum langsung menyampaikan pernyataan ke publik. Keheningan itu akhirnya terjawab. Yoyo Sukawi mengunggah salam perpisahan pada Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025, melalui akun Instagram pribadinya @yoyo_sukawi. Dalam unggahan tersebut, Yoyo menyampaikan perasaannya melepas PSIS Semarang. Ia mengaku lapang meski keputusan tersebut terasa berat untuk diambil. Keputusan melepas kepemilikan PSIS disebut Yoyo sebagai langkah terbaik demi masa depan klub. Ia menegaskan bahwa kepentingan jangka panjang Mahesa Jenar menjadi prioritas utama. Kepada seluruh keluarga besar PSIS Semarang, hari ini perjalanan panjang saya bersama PSIS memasuki babak baru. Saham dan kepemimpinan yang berproses berpindah kepada Ibu Datu Nova, seorang putri asal Semarang yang datang dengan semangat dan cinta besar. Untuk membangunkan kembali Mahesa Jenar, keputusan ini bukan hal yang mudah. Tapi saya melepas dengan hati yang lapang, demi masa depan PSIS yang lebih cerah, ucap Yoyo Sukawi. Ungkapan itu menggambarkan keikhlasan Yoyo setelah 24 tahun membersamai PSIS Semarang. Ia mengenang perjalanan panjang yang penuh dinamika bersama klub kebanggaan Kota Atlas. Selama 24 tahun, memegang amanah, saya banyak belajar dari jatuh bangunnya PSIS Semarang. Saya tidak menutup mata, masih banyak kekurangan selama kepemimpinan saya. Baik keputusan yang belum bisa memuaskan semua pihak, untuk langkah yang kurang tepat, dan untuk target yang belum tercapai, saya Yoyo Sukawi memohon maaf dengan tulus, ucap Yoyo lagi. Selain itu, Yoyo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh supporter PSIS Semarang yang setia mendukung dalam berbagai kondisi. Dukungan supporter disebutnya sebagai kekuatan utama PSIS untuk bertahan dan terus berkembang di tengah berbagai tantangan. Sebagai penutup, Yoyo mendoakan PSIS Semarang agar kembali berjaya di masa mendatang. Ia menyatakan akan tetap mendukung Mahesa Jenar meski tak lagi berada di struktur kepemilikan. Perpisahan ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal babak baru PSIS Semarang menuju masa depan yang diharapkan lebih cerah.